Oke, what's up bro? Halo, kembali lagi dengan saya Nur Roman Andrisa Songko. Kali ini kita ada di karantina hari ketiga, seperti itu teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai hukum termodinamika ke-0 gitu. Jadi kebetulan ketika saya karantina saat ini di PKNU gitu, tidak ada air hangat gitu teman-teman. Sebenarnya ada air hangat tapi harus keluar dari kamar. Sedangkan kita nggak boleh sama sekali keluar dari kamar kecuali hanya menulis catatan yang ada, catatan kesehatan dan temperatur yang ada di balik pintu gitu. Selebihnya itu kita nggak boleh keluar lebih jauh seperti itu. Nah, jadi bagaimana teman-teman ketika kita ingin minum air hangat gitu? Nah, jadi sebenarnya dari asrama PKNJ itu udah menyediakan beberapa minuman. Nah, jadi ini adalah botol minuman yang banyak sekali gitu ya teman-teman, udah disediakan dengan maksud biar kita nggak keluar-keluar untuk refill menggunakan dispenser seperti itu teman-teman. Nah, jadi selain itu di asrama juga ada yang namanya wastafel, di mana wastafel ini itu bisa menghasilkan air hangat gitu, tapi nggak bisa diminum karena ya bukan air minum gitu teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus minum aqua, tapi gimana caranya biar dia bisa hangat gitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan yang namanya hukum termodinamika ke-0 gitu kan. Nah, untuk hukum termodinamika ke-0 itu apa? Sebelum kita lanjut, mari kita sedikit mereview kilas balik gitu. Apa itu hukum termodinamika ke-0 dan kesetimbangan termal gitu. Oke, jadi di sini udah ada beberapa buku. Buku yang pertama itu yaitu buku Atkins gitu ya, Physical Chemistry edisi ke-11. Ini dari Oxford gitu ya. Nah, dimana kita pelajari dulu, apakah di sini ada gitu ya? Harusnya ada sih, cuman belum, udah lama nggak baca buku Atkins gitu kan. Oke, temperatur, kita lihat konsepnya temperatur terlebih dahulu ya teman-teman mungkin ya. Konsep temperatur is in the chemist toolkit, oke, bla 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 bla. Oke, nggak penting. Oke, mungkin kita langsung ke gambar-gambarnya. Atau mungkin ke ini ya, the first law, harusnya ada sih. Oke, kalau nggak ada hukum termodinamika ke-0 nggak apalah. Yang penting kita di sini kita harus mempelajari dulu apa itu yang dinamakan sistem dan lingkungan seperti itu teman-teman. Nah, jadi pada pelajaran termodinamika kita itu mengenal yang namanya sistem dan kita mengenal yang namanya lingkungan seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi di sini variables dibagi menjadi dua part. Yang pertama yaitu sistem dan sekitarnya atau lingkungannya yaitu kan. The system is the part of the world of interest gitu. Oke. Jadi ini ada sistem terbuka, ada juga sistem tertutup gitu ya, atau sistem terisolasi atau adiabatik seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut aja, mungkin ini nggak terlalu penting gitu ya. Oh ya, di sini ada juga boundary atau mungkin barrier gitu ya. Nah, jadi ada barrier pembatas gitu ya. Jadi sebenarnya ada pembatas yang kelihatan dan ada pembatas yang nggak kelihatan gitu. Nah, contohnya pembatas kelihatan itu semisal ada secangkir kopi gitu kan, dimana di dalam gelas itu ada kopi panas itu sebagai sistemnya, semisal contohnya itu kan. Nah, kemudian gelas itu sebagai barrier, semisal tertutup gitu ya, gelas itu sebagai barrier, sedangkan lingkungan itu ya udara sekitarnya itu disebut lingkungan kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu kan. Nah, barrier yang berupa gelas itu yang tertutup itu dinamakan barrier yang tampak atau yang visible gitu kan. Nah, sedangkan ada juga barrier itu yang nggak tampak. Itu seperti apa contohnya? Semisal contohnya ada seorang cowok dan seorang cewek gitu kan. Nah, gimana ya ibaratnya? Nah, mereka itu nggak bisa macam-macam karena ada apa? Ya karena ada sebuah barrier. Barriernya itu apa? Contohnya adalah iman. Nah, jadi barrier yang nggak kelihatan itu barrier iman gitu kan. Jadi karena mereka beriman, jadinya mereka nggak berani macam-macam, intinya kayak gitu lah. Nah, itu salah satu barrier gitu. Nah, baik ada juga barrier yang bisa ditembus dan ada yang
dan yang nggak bisa ditembus gitu. Kalau yang nggak bisa ditembus itu biasanya adiabatik itu susah untuk ditembus gitu ya, sedangkan yang bisa ditembus itu ada banyak lah contohnya kayak gitu. Nah mungkin kita cukup mengenai itu aja, karena di sini juga zeronya hukum termodinamika ke nolnya sepertinya nggak dibahas karena ini mungkin edisi baru ya, karena di sini langsung the first law. Biasanya itu ada di awal-awal itu udah membahas mengenai termodinamika ke nol gitu, atau thermal motion. Oke, mari kita bahas sedikit mengenai thermal motion kali ya. Oke, ketidakteraturan gerak dari sebuah molekul itu dibilang thermal motion kayak biasanya. Semisal kita memanaskan sebuah air gitu kan, udah pasti air itu saling bergerak ke sana kemari, acak gitu kan, terus gitu saling bertumbukan, dan mereka itu memiliki energi juga gitu kan, dan lama kelamaan dari hasil energinya itu kan dia akan menghasilkan panas juga gitu kan, karena dia bergerak gitu kan. Jadi ada hubungannya energi kinetik dengan suhu kayak gitu kan, bisa dihubungkan gitu. Nah, the molecule in the hot surroundings, the molecule in the energy is closer is increase. Okay, when the heat is surrounding. Oke, ini contohnya seperti ini. Jadi ketika contohnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika ada energi yang ditransfer ke lingkungan sebagai panas gitu ya, transfer akan menstimulasi pergerakan yang random dari atom di lingkungan itu kayak gitu kan. Nah, transfer dari energi ke lingkungan itu, dari lingkungan ke sistem itu dinamakan akan membuat pergerakan yang random seperti itu kan, yang dinamakan thermal motion kayak gitu. Oke. Dan ketika sistem itu bekerja, itu akan menstimulasi pergerakan yang teratur untuk lingkungannya gitu. Contohnya atom yang ditunjukkan di sini. The motion of the atom is falling weight does work on the system. Oke, aku nggak menangkap maksudnya dari ini sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Waroman Andri Sasongko. Kali ini kita ada di fase karantina yang ketiga, gitu hari ketiga gitu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sedikit saintifik lah. Kita akan membahas mengenai hukum termodinamika ke nol dan kesetimbangan thermal seperti itu. Nah, jadi kenapa tiba-tiba saya pengen membahas itu, karena gini teman-teman. Jadi saat karantina selama 14 hari ini, kita itu tidak diperbolehkan untuk keluar dari ruangan kecuali untuk mengisi catatan kesehatan yang berupa temperatur suhu kita sama apakah kita memiliki gejala COVID-19 apa enggak gitu. Nah, selebihnya kita nggak boleh keluar jauh dari kamar kita atau bahkan dari pintu kita gitu kan. Nah, sedangkan yang disediakan di asrama, di dorm itu hanya sebuah minuman seperti ini teman-teman. Minuman, kemudian snack pagi gitu kan, yang ada minumannya juga, minuman dari luar gitu. Kemudian kita udah disediakan minuman beberapa botol gitu kan, air mineral beberapa botol gitu. Nah, sayangnya ini dingin semua teman-teman, nggak ada yang hangat gitu kan. Kalau yang hangat itu harus pakai dispenser dan itu di luar lift gitu. Nah, kemudian di sisi lain di kamar mandi itu ada wastafel gitu kan, wastafel yang kita bisa set airnya bisa dingin atau panas gitu, tapi sayangnya wastafel ini tuh airnya nggak bisa diminum seperti itu. Nah, cuman dia itu bisa menghasilkan air yang panas gitu. Nah, jadi kita akan memanfaatkan air panas ini dengan menggunakan hukum termodinamika ke nol dan juga kesetimbangan thermal untuk
membuat air yang ada di aqua tadi itu anget gitu, anget lah, nggak sampai panas gitu kan, karena agak lama kalau menghasilkan panas karena kesetimbangan termalnya untuk mencapai ke titik setimbang itu cukup lama gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Nah sebelum kita langkah lebih lanjut ke sana, mari kita lihat apa itu hukum termodinamika ke nol dan fatwanya gitu kan. Nah, jadi di sini ada dua buku. Yang pertama itu ada bukunya Atkins gitu kan. Atkins 2019 gitu. Cuman tadi setelah saya baca-baca di buku Atkins itu dia nggak menjelaskan hukum termodinamika ke nol, tapi langsung ke pertama, kedua, dan ketiga dan kombinasinya seperti itu. Tapi di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa pada termodinamika itu, kita mengenal apa itu yang dinamakan sistem. Ini ya, untuk tujuan termodinamika alam ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem dan sekelilingnya atau lingkungannya gitu. Nah, sistem di sini itu menjadi poin yang paling menarik kayak gitu ya. Oke, kita lewatin aja dah. Nah, sistem itu sendiri juga ada beberapa macam gitu ya. Ada sistem yang terbuka gitu, ada sistem yang tertutup atau terisolasi gitu kan. Jadi yang terisolasi itu ya transfer energinya, panasnya tuh cuma di lingkungan itu gitu kan, atau adiabatik gitu kan. Nah kemudian selain itu kita juga harus mengenal yang namanya barrier gitu kan, atau boundaries gitu. Nah jadi di sini ada yang namanya diatermik dan juga adiabatik gitu. Nah jadi barrier yang mengizinkan untuk transfer panas dan energi itu disebut diatermik itu, sedangkan yang tidak itu adalah adiabatik seperti itu. Contohnya yang ada di Tremos itu kan adiabatik teman-teman. Nah, kemudian barrier itu sebenarnya ada dua macam juga, yaitu barrier yang tampak dan yang tidak tampak gitu kan. Nah, barrier yang tampak itu adalah contohnya ketika segelas kopi gitu yang tertutup rapat gitu. Nah, gelasnya itu adalah sebuah barrier antara si kopi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, yaitu udara gitu kan. Nah itu adalah sebuah barrier, dan barriernya itu ada yang bisa ditembus dan yang nggak bisa ditembus. Jadi ada tampak, tidak tampak, bisa ditembus dan tidak bisa ditembus kayak gitu kan. Nah selain itu juga ada barrier yang tidak tampak. Nah barrier yang tidak tampak itu seperti apa teman-teman? Nah barrier yang tidak tampak itu adalah ketika kita lagi ketika ada seorang cowok sedang berduaan dengan seorang cewek gitu kan. Nah, itu ada sebuah barrier yang namanya barrier iman. Nah, iman itu kan nggak kelihatan gitu, nggak tampak gitu. Jadi itu juga bisa ditembus gitu. Kalau barrier itu tertembus ya berarti mereka melakukan suatu hal macam-macam gitu kan. Sedangkan kalau nggak tertembus ya nggak macam-macam gitu. Nah itu sebuah barrier seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Pengertian lainnya di Atkins itu yang tadi baca apa ya? Nggak ada yang lebih sih untuk hukum termodinamika ke nol. Yang lainnya itu lebih membahas mengenai hukum termodinamika pertama hingga ketiga seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke buku yang satunya lagi ya. Sini tadi saya nemu, ini buku dari jadi judulnya adalah Thermodynamic Concept and Application. Jadi kita coba hukum ya, law gitu kan, hukum. Kita cari yang zero, kita cari yang zero. Karena mungkin hukum termodinamika ke nol itu udah sangat well known, jadinya nggak dimasukin kali ya. Setahu saya dulu buku Atkins yang edisi lama itu masih membahas hukum termodinamika ke nol seperti itu. Sini kita cari. Oke. Nah ini hukum termodinamika ke nol itu berfatwa seperti ini ya, berfatwa dua sistem nah jadi ketika ada dua sistem, semisal ada tiga sistem gitu kan, ketika semisal A, B, C gitu ya. Nah semisal A itu memiliki suhu yang sama dengan B dan B memiliki suhu yang sama dengan C, maka seperti matematika kan, A sama dengan C. Nah seperti itu. Nah jadi kita bisa memanfaatkan hukum termodinamika ke nol ini ya. Semisal contohnya adalah seperti
termometer gitu kan. Nah, ketika kita memanaskan air gitu kan, nah, air itu kan panas. Nah, panas itu kan nanti akan mengalir ke jadi hukum termodinamika yang ke 0 sama kedua itu bilang kalau panas itu mengalir energi atau panas itu mengalir dari sisi yang panas. Thermal, sorry, bukan panas. Thermal itu mengalir dari sisi yang panas ke sisi yang dingin seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita memanaskan air, nah dia akan mentransfer thermal ke sebuah gelas kaca si termometer itu tadi, kemudian dia akan mendorong si raksa juga gitu kan. Nah, sampai mencapai kesetimbangan. Nah, makanya terciptalah sebuah termometer dengan skala masing-masing, ada Kelvin, Celsius, dan Fahrenheit seperti itu. Nah, sekarang dengan hukum termodinamika yang ke-0 dan kesetimbangan thermal ini, saya akan mencoba memanfaatkannya untuk memanaskan sebuah air gitu ya. Oke, kita lanjut di video ini. Nah, jadi di sini ada air panas kan teman-teman. Nah, ini adalah air yang akan kita hangatkan. Kita flashback sebentar gitu ya. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini itu nggak ada embunnya ya, nggak ada embun airnya. Jadi masih benar-benar clean gitu ya. Oke, masih benar-benar clean ya, nggak berembun lah intinya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba untuk aliri air hangat air panas secara terus menerus dari wastafel gitu kan. Nah, kita cek dulu gitu ya. Oke, ini masih udah hangat sebenarnya itu. Udah panas maksudnya, bukan hangat. Nah, oke, kita mulai untuk memanaskannya gitu ya. Kurang lebih 15 menit lah. 10-15 menit lah kita coba apakah dia akan panas gitu. Nah, jadi setelah 10-15 menit bisa dilihat di sini itu mengembun teman-teman. Nah, ini membuktikan bahwa air yang ada di dalam aqua ini tadi ketika terkena panas, nah panas itu akan mengalir dulu, si thermal itu akan mengalir dulu ke plastiknya, ke barriernya, kemudian dia akan mengalir lagi ke air gitu ya. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman, jadi ini embun ketika kita aliri air panas itu tadi. Nah, kita coba buka. Kalau dibuka itu harusnya ada gasnya karena ada uap airnya gitu kan, bertekanan gitu. Tapi tadi saya coba nggak ada, tapi setelah saya coba berkali-kali untuk dipanasi ada teman-teman. Nah, kita flashback sebentar. Sorry. Nah, setelah kita buka, coba ya. Nah, ini saya lap itu, jadi itu bukan embun yang ada di luar ya, tapi ada di dalam. Jadi itu dihasilkan dari air yang ada di dalam botol minum itu sendiri. Gitu. Nah, untuk membuktikan lagi, saya coba itu. Nah, embunnya hilang kan teman-teman. Ini untuk membuktikan bahwa embunnya itu benar-benar ada di dalam. Nah, sekarang kita cek suhunya gitu ya. Suhunya itu kisaran berapa setelah kita panaskan gitu tadi ya. Oke, jadi itu adalah air yang udah dipanaskan tadi. Ini ada termometer. Sebentar teman-teman. Jadi termometer ini itu termometernya itu dia untuk mengukur suhu badan saya gitu. Karena dapat free dari dormitory gitu kan. Memang digunakan untuk mengukur suhu badan gitu kan. Nah, cuman saya gunakan untuk eksperimen aja gitu kan. Nah, jadi termometer ini juga itu nggak bisa suhu dingin juga. Jadi ketika saya mencoba untuk mengukur suhu dingin, suhu aqua yang awal sebelum dipanaskan gitu kan, itu nggak muncul angkanya teman-teman. Tapi kalau untuk air panas itu bisa muncul seperti itu. Nah, mari kita cek ya suhunya ya. Oke, kita cek. Oke, ternyata termometernya kebalik teman-teman, nggak sadar saya. Oke, suhunya itu 37 lebih. Oke, udah anget ya itu kategorinya teman-teman, 37 itu. Apa masih naik lagi? Oke, ternyata nggak naik lagi. Dimana itu 37,8 gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini udah bisa digunakan ketika teman-teman di sini itu ketika teman-teman lagi karantina gitu kan. Kemudian dimana lah nggak harus di Pukyong gitu kan. Ketika keluar negeri, kemudian karena ada COVID-19 harus karantina, kemudian hanya disediain air minum, tapi nggak ada dispensernya. Kalau keluar ngambil minum air di dispenser nggak boleh. Tapi di sisi lain itu ada air panas yang mengalir dari wastafel atau dari shower. Nah, kita bisa manfaatkan air panas itu untuk menghangatkan air yang air botol yang masih dingin itu tadi. Dan itu cukup hangat teman-teman, 37,8 hampir 3,8 itu udah
susu anget lah ya, emang nggak air mendidih, emang nggak air panas ya, tapi air anget gitu. Dan itu udah cukup enak sih untuk menyeduh sebuah kopi atau susu yang kita bawa dari rumah dari Indonesia seperti itu ya teman-teman. Oke, terus di sini saya juga mencoba mengukur suhu air panas yang ada di shower gitu kan, kira-kira ada berapa gitu, ada berapa derajat gitu kan. Oke, kita ambil, terus mari kita ukur. Nah oke, ternyata setelah diukur suhunya itu di atas 40, sekitar berapa ini? Ntar nunggu stabil dulu, belum stabil. Stabil, woi. Oke, sudah stabil, suhunya itu sekitar 43,1 gitu ya. Jadi air yang ada di botol Aqua itu 37,8 ya, hampir 3,8. Dan air yang ada di wastafel itu tadi itu 43 gitu kan. Nah, jadi di situ seharusnya bisa 43. Jadi untuk mencapai kesetimbangan termal gitu ya, tapi waktunya cukup lama gitu teman-teman. Jadi harus setimbang dulu dengan si barriernya, si plastiknya, baru nanti lama-kelamaan bisa setimbang dengan si air yang ada di dalam botol kayak gitu. Nah, sebenarnya kita bisa riset juga atau bisa eksperimen juga gimana kalau misal airnya yang di dalam botol Aqua itu sedikit, apakah dia bisa lebih cepat untuk setimbang gitu ya, sama-sama 43 gitu, atau emang karena penghantar panasnya kurang baik juga dari si barriernya, jadi nggak bisa setimbang dengan si C. Itu juga ada kemungkinan seperti itu teman-teman. Nah, terus kita flashback sebentar, kenapa di sini bisa mengembun tadi ya? Mana tadi? Oke, nah ini bisa mengembun ya teman-teman. Ini menandakan bahwa kita lihat di sini aja deh. Nggak usah lihat ya. Jadi ini menandakan bahwa air ada beberapa ilmu di sini juga, di mana air itu dia menguap sesuka dia gitu kan. Jadi ketika jadi air tuh nggak menguap harus selalu pada 100 derajat gitu kan, tergantung tekanannya gitu kan, 100 derajat 1 atm gitu kan biasanya kan. Nah, jadi air itu menguap sesuka dia kayak gitu kan. Sesuka dia itu sesuai dengan diagram fasa air. Ketika dia pada tekanan sekian dan temperatur sekian, berarti dia bisa fase gas. Ketika dia temperatur sekian dan tekanan sekian, dia bisa temperatur air. Ada juga triple point di diagram fase air. Nah, itulah prinsip-prinsip yang biasanya itu digunakan untuk melakukan kondensasi atau pengeringan gitu. Misal teman-teman di sini pengen membuat sebuah pengering gitu kan. Nah, ini cukup main tekanannya aja gitu, tekanan dan suhu maksudnya gitu. Jadi nggak harus selamanya harus panas gitu. Bisa juga kita membuat pengering pada suhu dingin. Buktinya ketika kita di ruangan ber-AC kita nggak berkeringat kan, sedangkan kita ketika di ruangan yang panas dan lembab justru berkeringat. Nah, itulah salah satu ilmu penguapan gitu atau pengeringan gitu kan, diagram fasa air gitu. Nah, secara molekuler juga di sini juga terlihat ya teman-teman, dengan adanya panas itu kemudian dia menggerakkan si molekul-molekul air itu, kemudian molekul-molekul air itu akan bergerak ke atas dan dia menguap seperti itu kan, memberi tekanan dan menguap gitu. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa di buku Atkins tadi saya juga sedikit membaca ya mengenai apa itu thermal motion bla bla gitu kan. Oke, kita balik lagi ke sini. Balik ke the first law. Oke, saya perbesar dulu teman-teman. Pada keadaan molekuler, kita main ke keadaan molekul gitu ya, karena orang molekuler gitu kan. Oke, panas. Oke, jadi intinya kayak gini teman-teman. Ketika energi itu ditransfer ke dalam sebuah lingkungan gitu kan, sebagai panas gitu kan atau heat gitu kan, transfer itu akan menstimulasi random motion dari sebuah atom gitu kan. Jadi atomnya itu bergerak bebas. Nah, bergerak bebas itu kan disitulah yang dinamakan dengan thermal motion gitu. Nah, di sini disebutkan juga transfer of energy dari sebuah lingkungan kepada sistem
akan mengakibatkan random motion gitu, atau yang dinamakan thermal motion pada lingkungannya kayak gitu. Oke, seperti itu. Nah, di kasus video ini tadi teman-teman, jadi dia itu sebuah air panas gitu kan, kemudian dia memanaskan si transfer panas gitu kan, transfer panas ke sebuah plastik gitu kan, bukan plastik sih, HDPE atau LDPE, ini nggak tahu namanya, LDPE kalau nggak salah gitu ya, karena nggak terlalu keras gitu kan. Nah, kemudian dia nggak tahu ding HDPE atau LDPE, pokoknya antara itulah. Kemudian dia mentransfer lagi ke sebuah air yang ada di botol. Kemudian dia molekul yang ada di molekul air itu saling bergerak dan bertumbukan di mana dia, sehingga ada apa namanya, thermal motion kayak gitu kan. Nah, thermal motion itu juga kemudian karena dia itu harus bergerak gitu kan, nah, airnya tekanannya tinggi dan dia menguap gitu kan, menguap, akhirnya kena lagi si botol, dia mengembun lagi, terkondensasi gitu kan. Nah, itulah proses-proses secara fisika dan kimia atau kimia fisik yang terjadi kayak gitu. Nah, kita bisa manfaatkan hukum-hukum itu tadi untuk bertahan hidup atau mode survival gitu ya, untuk bertahan hidup ketika kita butuh air hangat, atau ketika kita lagi nggak enak tenggorokannya dan butuh air hangat. Caranya itu tadi, kita bisa menggunakan wastafel yang panas, wastafel yang berisi air yang bisa menghasilkan air panas. Kita alirkan ke sebuah botol minuman kayak gitu, tunggu 10-15 menit gitu, walaupun nggak ramah air gitu ya, airnya terbuang sia-sia gitu ya dari wastafel, tapi saya yakin manajemen air yang ada di Korea ini sangat bagus. Jadi ketika air itu limbah dibuang pasti ada treatmentnya dan bisa digunakan lagi, saya yakin itu. Jadi nggak masalah gitu ya, saya mikirnya nggak masalah gitu aja kan, karena juga udah bayar untuk karantina juga gitu kan, dan nggak ada air hangat gitu. Nah, mungkin kalau semakin lama akan semakin hangat juga, atau suhunya seenggaknya sama dengan si air panas yang dikeluarkan dari wastafel seperti itu. Nah, jadi itu tips dari saya dan sedikit ilmu dari buku Atkins dan buku satu lagi tadi, Thermodynamic Concept and Application, ini dari Stephen Arthurs. Jadi satunya itu dari Cambridge dan satunya lagi itu dari Oxford, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian saja teman-teman video dari saya kali ini di karantina ketiga. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga membantu, dan semisal ini bagus silahkan teman-teman bisa share atau di subscribe juga channel YouTube ini kayak gitu. Kalau nggak bagus ya terserah teman-teman kayak gitu. Yang penting intinya di sini saya mau share ilmu aja, dan kebetulan lagi gabut juga selama karantina seperti itu, selain belajar bahasa Korea seperti ya teman-teman. Oke, bye bye. Terima kasih, sampai jumpa kembali di hari yang keempat. Oke.